memberikan penjelasan lebih lengkap lagi tentang ajaran penyertaan. Oke, baik. Ajaran penyertaan memang ada hubungan dengan ajaran kausalitas. Kalau ajaran penyertaan bedanya adalah ajaran kausalitas tidak diatur di dalam buku 1 kitab undang-undang hukum pidana, sehingga yang dipakai adalah doktrin atau pendapat-pendapat ahli. Nah, dalam ajaran penyertaan ada diatur di dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Nah, dalam ajaran penyertaan itu ada 4 bentuk. Ada plager, ada non-plager, ada made plager, dan ada with token, ya, with token. Jadi ada 4 bentuk. Saya masuk ke bentuk yang kedua, ya, penyertaan, karena kerjasama dan bersekutu. Jadi dalam kerjasama bersekutu ini artinya adalah para aktor melakukan perbuatan lebih dari satu untuk mewujudkan tindak pidana. Mereka punya niat yang sama, merencanakan sebuah perbuatan pidana untuk menimbulkan satu perbuatan pidana. Contoh, ya, A, B, C ingin memasuki sebuah Indomaret, ya. Lalu mereka bermufakat, ya, menentukan kapan waktu. Setelah bermufakat, mereka berbagi peran. Yang satu mengawasi, ya, dari luar untuk memastikan tidak ada orang di dalam. Yang satu membuka pagar atau membuka pintu. Dua masuk, okay? Jika dua masuk, berhasil mengambil barang-barang dari rumah yang dibawa kabur. Di sini jelas ada niat yang sama dalam mewujudkan delik. Si A, si B, si C, si D. Meskipun dalam implementasi delik itu ada yang mengawasi dari luar, ada yang mencongkel pintu, ada yang masuk ke dalam. Jadi meskipun tidak diwujudkan secara bersama-sama, tetapi mereka mewujudkan delik itu secara bersama-sama. Itu contoh satu, itu penyertaan. Contoh kedua, dengan kasus yang sama, tapi di sini unsur penyertaannya nggak ada. Yang 4 tadi masuk ke dalam rumah. Ternyata si C melihat seorang security sedang tidur di dalam Indomaret. Spontan diambilnya besi, dipukulnya kepala security tersebut dan meninggal dunia. Nah, pertanyaannya, apakah perbuatan si C yang memukul kepala security tadi itu dan meninggal dunia bisa juga digolongkan sebagai penyertaan? Itu tidak bisa. Jadi yang 4 tadi bisa digolongkan sebagai melakukan penyertaan, yaitu pencurian dengan kekerasan, tetapi si C lah yang membunuh security tadi. A, B, dan D tidak bisa dikategorikan melakukan tindak pidana penyertaan yang menimbulkan kematian. Kenapa? Karena dari awal kesepakatan mereka dalam mewujudkan delik itu adalah untuk melakukan pencurian. Jadi begitu dia memukul, itu menjadi tanggung jawabnya pribadi. Jadi dia kena pasal apa? Pasal pembunuhan 338 dan pasal penyertaan, ya, pencurian dengan kekerasan. Yang tiga lain hanya kena delik pencurian dengan kekerasan. Jadi penyertaan itu harus dilihat dari aspek mensreanya dalam mewujudkan delik, dan mensrea itulah yang menjadi dan dimiliki oleh semua aktor dalam mewujudkan tindak pidana tersebut. Jadi dalam contoh kasus yang kedua ada penyertaan, tapi hanya untuk pencurian saja, tetapi untuk pembunuhannya itu tidak bisa dibebankan kepada semua aktor. Kemudian ini kan kami menjelaskan penyertaan menurut pasal 55 dan 56 ada diatur. Mohon bisa ahli menjelaskan kita, menggambarkan secara lebih dalam lagi. Saat ini kan pasal 24 ini unsurnya itu disebutkan 2 orang atau lebih bersekutu, ya. Kalau dilihat dari ajaran penyertaan, bagaimana memahami unsur bersama-sama, bagaimana diatur di pasal 24? Iya, jadi bersekutu itu dalam arti mewujudkan tindak pidana yang disepakati secara bersama-sama, ya. Kalau dia tidak menyepakati tindak pidana tersebut, maka itu tidak bersekutu. Artinya atribusi pertanggungjawaban pidananya melekat pada orang yang mewujudkan tindak pidana. Jadi tidak bisa dikatakan itu bersekutu. Ya, bersekutu itu memang tadi dicontohkan. Ayo kita membunuh si A. Dua-duanya sepakat menyiapkan, ya, alat pembunuhannya, kostum, membelinya, di mana membeli, tapi niat awalnya adalah untuk membunuh. Niat awalnya untuk mewujudkan tindak pidana pembunuhan tersebut.
Lalu mereka wujudkan secara bersama-sama dengan pembagian peran yang berbeda-beda. Dilakukanlah pembunuhan tersebut. Maka ini digolongkan sebagai penyertaan. Jadi disebut dengan bersama-sama atau bersekutu. Jadi kalau kita lihat tafsir Susilo di dalam pasal 55, tafsirnya bersekutu itu bisa dikatakan bekerja sama, bisa juga bersama-sama. Mereka punya niat yang sama untuk mewujudkan delik tertentu yang disepakati secara bersama-sama. Ketika ada delik yang diwujudkan tetapi tidak merupakan kesepakatan bersama, maka itu menjadi tanggung jawab yang bersangkutan, tidak bisa menjadi atribusi tanggung jawabnya secara bersama-sama. Jadi lepas ya, misalnya udah sepakat si A, si B, si C hanya melukai, tetapi si C kena dendam, bukan hanya melukai, dicincangnya, dipotongnya, di apa namanya, potong-potong kemudian dibuang ke kali. Padahal kesepakatan awal hanya untuk melukai. Nah itu lepas tanggung jawab pidananya dalam rangka perbuatan pembunuhan yang dilakukan oleh orang tersebut. Kenapa? Niatnya itu bukan untuk membunuh. Sama juga dengan kasus. Niatnya kita demonstrasi aja. Ketika ada orang yang melempar dan menganiaya, maka tanggung jawab pidananya adalah melekat pada orang yang melempar dan menganiaya. Tidak bisa satu gerombolan itu dipidana, ya. Itu tidak maksud dari pasal 214. Ya. Kemudian saudara berkaitan dengan penyertaan tadi ya. Ini dalam dakwaan alternatif kedua itu menggunakan pasal 170 disebutkan ada unsur di situ dengan terang-terangan dan tenaga bersama. Bagaimana tafsir dari unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama ini dikaitkan dengan penyertaan? Iya, jadi pasal 170 menurut Prof. Edi ya, besar pidana pasal 170 214 dalam membuktikannya itu harus menggunakan doktrin atau ajaran penyataan ya, harus membuktikannya di situ. Jadi mens rea atau sikap batin jahat itu harus dimiliki secara bersama-sama untuk mewujudkan delik tertentu yang mereka akan lakukan. Ya. Jadi kalau kita baca pasal 170 ayat 1, barang siapa di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan. Jadi bersama-sama dalam konteks 170 itu tafsirnya adalah mengikuti tafsir dari ajaran pemerintah. Kenapa? 170 tidak memberikan tafsir ya, terhadap bersama-sama, karena itu kita akan masuk pasal 55. Jadi bersama-sama itu apa? Punya niat yang sama untuk mewujudkan tindak pidana tertentu. Niat itu apa? Itu masuk kepada ajaran kesalahan atau kulpabilitas. Ajaran kesalahan ini terkait dengan dua teori besar, Dillon dan Merton. Kehendak dan punya pengetahuan. Jadi orang tersebut berkehendak untuk mewujudkan delik tertentu dan dia punya pengetahuan untuk mewujudkan delik tersebut. Jadi dia ingin menyasar perbuatan yang dilakukan tersebut ditujukan kepada si A, lalu dia bersama-sama dengan teman-temannya untuk mewujudkan delik tersebut pada A, punya kehendak itu, lalu punya pengetahuan ketika wujud delik itu dilakukan maka akan terjadi akibat yang dilarang pada si A. Jadi dalam mewujudkan bersama-sama itu tidak lepas dari doktrin penyertaan. Kemudian dalam doktrin penyertaan di situ ada ajaran kesalahan atau kulpabilitas. Ajaran kesalahan yang dimaksud di dalam pasal 170 ini adalah kesengajaan. Kesengajaan apa? Kesengajaan dengan maksud. Jadi kesengajaan itu banyak. Ada kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan insaf kemungkinan, kesengajaan dengan insaf kepastian, dan dolus eventualis. Jadi maksud dan bersama-sama ini adalah kesengajaan dengan maksud. Saya tadi kurang menangkap tentang yang tadi ahli jelaskan tentang kerjasama dalam pasal 214. Saksi agak jelaskan pelan-pelan supaya saya dapat menangkap yang ahli tadi. Iya, baik, kerjasama yang ada di dalam pasal 214 itu, karena kerjasama itu juga ada, atau bersama-sama ada di dalam pasal 170 ya. Jadi kerjasama, bersama-sama, bersekutu itu adalah diksi yang sama untuk merujuk kepada delik penyertaan atau delik penyertaan, delik bagaimana dia di pasal 55 dan 56 tetap dengan apa tafsir daripada bersama-sama, bekerja sama, kemudian bersekutu. Yang pertama tafsirnya adalah para aktor
terdiri dari lebih dari satu aktor. Aktor lebih dari satu. Tafsir yang kedua, syarat yang kedua adalah para aktor punya niat yang sama. Niat yang sama untuk mewujudkan delik tertentu. Dengan tanda kutip yang disepakati untuk mewujudkan delik tertentu. Yang ketiga, secara bersama-sama, jadi bersama-sama mereka mewujudkan delik tersebut. Secara bersama-sama. Secara bersama-sama bisa mereka melakukan semua unsur perbuatan yang dilarang, bisa bagian-bagian tertentu. Ada peran-peran tertentu. Ya. Dan yang keempat adalah semua aktor bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan atas kerjasama tersebut. Jika ada perbuatan yang dilakukan oleh para aktor, jika ada perbuatan yang dilakukan oleh para aktor, atau satu atau dua para aktor, yang di luar kesepakatan bersama, maka itu menjadi tanggung jawab personal yang bersangkutan, bukan unsur kerjasama seperti yang dimaksud dalam ajaran pernyataan. Itu penjelasan secara singkat tentang bersama-sama sebagaimana diatur di dalam pasal 214, 217. Kalau lebih detail lagi nanti bisa baca bukunya ya, di bawah bukunya Prof. Edi. Ya. Dalam Prof. Edi ini juga ada penjelasan secara lebih detail apa yang dimaksud dengan bersama-sama. Itu ada di halaman 349 dan seterusnya. Apakah dalam pasal 214 ya, dengan dilakukan dua orang bersama-sama lebih dengan pasal 55 penyertaan, Ya. itu kan kalau pasal 16 jelas dibagi yang melakukan, Ya. yang melakukan, jadi ada pemisahan di situ. Ya, betul. Kalau dengan pasal 214 bilang dua orang, apakah perannya antara pasal 214 tadi dua orang bersama-sama, apakah sama dengan pasal 55? Karena pasal 55 kan dibagi. Ya. Perannya apa, Betul. sedangkan kalau pasal 214 itu yang penting bersama-sama saja, tidak dibagi dia sebagai melakukan. Nah, jadi itu juga udah saya teliti. Ya. Di pasal 55 itu kan ada 4 bentuk pernyataan: plegen, mede-plegen, duri-plegen, dan withpoken. Pasal 170, 214 menurut Prof. Edi, ya, dan saya setuju dengan pendapat itu karena dia juga mengutip pendapat Pompeu dan Van Bemmelen bahwa 170 itu mengikuti pasal 55 yang mede-plegen, bukan yang plegen, bukan yang duri-plegen, dan bukan yang withpoken. Jadi kita memakai ajaran pernyataan untuk bersekutu karena ada 4 kategori dari itu. Karena itu kita akan memakai doktrin mede-plegen. Karena itu di dalam doktrin mede-plegen itu tadi saya jelaskan secara bersama-sama, kerjasama bersama. Dimulai dari niat untuk mewujudkan delik, kemudian dilakukan secara bersama-sama untuk mewujudkan delik. Kemudian mereka mewujudkan deliknya secara bersama. Ya. Kemudian atribusi bertanggung jawabannya juga sama. Karena kalau menggunakan pasal 55 itu kualitas niat dan kualitas deliknya sama, sehingga tidak ada diskon. Diskonnya tidak ada. Beda dengan percobaan. Diskon jadi sepertiga karena delik itu tidak selesai. Akibatnya sama semua. Kenapa? Karena punya niat yang sama, punya atribusi yang sama, punya peran yang sama, mewujudkan tindak pidana yang sama, sehingga pertanggung jawabannya sama. Itu yang beda dengan yang withpoken. Beda dengan yang duri-plegen. Duri-plegen malah lebih parah. Orang yang disuruh tidak bisa dipertanggungjawabkan karena dia sebagai alat. Orang yang menyuruh lah yang bisa dipidanakan, itu duri-plegen. Artinya orang yang disuruh itu dianggap sebagai alat untuk mewujudkan tindak pidana karena yang digunakannya adalah anak-anak, orang gila atau dipaksa. Itu yang digunakan. Withpoken ada aktor intelektual dan ada aktor patrialis. Kalau mede-plegen berarti bersama-sama. Karena itu bertanggung jawabnya. Tetapi kalau menggunakan ajaran mede-plegen ini, tadi itu mulai dari niat, ada pertemuan untuk mewujudkan tindak pidana, kemudian mereka melakukan bersama-sama, kemudian kualitas perbuatannya juga sama, kemudian pertanggungjawaban pidananya sama. Karena itu yang dimaksud dengan mede-plegen di dalam pasal 55.
Nah, pasal 170 dan 214 itu media tapi melihat peran. Apakah Anda pakai pasal 170 ayat 2 angka 1E, 2E, 3E? Jadi harusnya walaupun kita menggunakan media tiap aktor itu pertanggungjawaban pidananya tidak sama. Boleh. Dalam pasal 170 boleh, 214 boleh. Bila si A asal tadi itu ajaran kausalitas atau bukti. Ajaran kausalitas. Sepanjang membeli apa tadi? Kita boleh membeli ban, menyuruh membeli bensin. Bensin itu merupakan rangkaian perbuatan yang menimbulkan akibat kebakaran, satu meninggal dan satu atau itu merupakan sekuen peristiwa yang terputus, tidak berhubungan. Oh ternyata tanggung jawabnya membeli ban. Saya nggak tahu ban itu digunakan untuk membakar dan membuat meledakan. Saya disuruh hanya membeli bensin, berarti tidak ada hubungan, tidak ada keterkaitan. Jadi meskipun saya tidak melihat video, ya rangkaian peristiwa yang digambarkan tadi itu harus dilihat. Apakah perbuatan 1, perbuatan 2, perbuatan 3 ini ada kausalitasnya, perbuatan 4 saling terhubung, atau ini terpisah sama sekali, tidak terhubung. Kalau itu tidak terhubung, doktrin kausalitasnya nggak terhubung, ajaran penyertaan juga nggak terhubung. Artinya apa? Berarti hanya ada satu aktor yang menimbulkan akibat yang dilarang. Tuh. Jadi ajaran kausalitas untuk menghubungkan satu perbuatan dengan perbuatan lainnya secara logis, yuridis, dan sistematis. Itu bisa dibaca dari buku saya. Kemudian nih ajaran kausalitas kebetulan disertasi saya memang soal ini. Berarti nanti bisa saya berikan. Jadi memang ajaran kausalitas itu bisa ada. Jadi melihat sekuen-sekuen dan peristiwa itu terhubung atau tidak. Kalau ternyata pecah, tidak berhubungan, ya berarti ini peristiwa tunggal, bukan peristiwa bersama-sama. Kesepakatannya demonstrasi, ternyata ada satu orang yang nyeleneh, melempar apa? Bola, bungkusan, kemudian timbul kebakaran dan meledak, ada yang mati gitu kan. Ini sekuen yang berbeda. Kalau sekuen yang terhubung, udah diniatkan, ini membuat ledakan sehingga Anda beli ban, Anda beli bensin. Kenapa? Tujuannya sama membuat ledakan. Si ini membakar ban, ya. Lalu si ini menyiram bensin. Setelah ban terbakar, nanti kalau ada petugas kita lempar. Niatnya udah begitu sama. Nah itu ajaran kausalitasnya kena, ajaran penyertaannya kena, sehingga 170 atau 214 bisa dipakai untuk mewujudkan delik tersebut.